Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4, yaitu budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA Negeri 4 Baru pada hari Senin 10 Juni 2024. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fasilitator saya, Bapak Irham SPD MPD atas bimbingan yang telah diberikan, serta Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Muhammad Idris SPD MPD. Adapun latar belakangnya yaitu konsep inti dari budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restitusi belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi murid belum tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di sekolah. Adapun tujuan yang pertama adalah meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Adapun tolak ukurnya yang pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan bersama murid. Dan yang ketiga, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Adapun lini masa kegiatan, yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Yang kedua, melakukan diseminasi konsep budaya positif. Dan yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. Adapun dukungan yang saya terima, yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah, dukungan wali kelas dan guru BK, rekan sejawat, semua murid, dan sarana untuk melakukan pengimbasan. Berikut video kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Baru, yang kami hormati para rekan-rekan guru yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi CGP Angkatan 10. Tidak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Jadi pada hari ini kami akan melakukan suatu kegiatan dengan dua sesi. Kami akan memaparkan materi secara bergantian. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan kepada Ibu Husnul Khotimah untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya berdiri ya Bapak Ibu. Kelihatan kita jelas. Baik, agenda kita hari ini yaitu kami dari CGP Angkatan 10 akan melakukan yang namanya diseminasi aksi nyata. Diseminasi ini artinya adalah pengimbasan. Jadi materi yang kami dapatkan di modul 1.4 itu kami diminta untuk membagikan ke rekan-rekan guru di sekolah. Nah, jadi materinya itu tentang budaya positif. Nah, sebelum masuk ke budaya positifnya, kita samakan dulu, informasikan. Ini ya, kembali merujuk ke tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi, tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala
kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kesimpulannya dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik tugasnya hanyalah menuntun saja kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kita tidak diminta untuk menuntut ini itu, tapi kita hanya diminta untuk apa sih kekuatan yang ada pada peserta didik kita hanya diminta untuk menuntunnya, seperti itu saja. Baik, lanjut ke materi budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti materi yang akan kami paparkan itu semuanya berkaitan dengan budaya positif. Nah, ada 7 materi yang akan kami bawakan, nanti akan dibagi 2 dengan Ibu Wahyuni. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk materi awal saya akan membawakan. Next, yang pertama, perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengerti ya, supaya kita sudah sekolah penggerak 2 tahun lebih, kita sudah mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini selanjutnya ada miskonsepsi teori tentang teori kontrol. Nah, ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya di sini adalah ilusi guru mengontrol murid ketika kita memerintahkan sesuatu kepada murid, lalu mereka mengikuti kita menganggap bahwa perintah itulah yang mengontrol murid. Padahal sebenarnya yang mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri, bukan dari kita, bukan hasil dari kita menyuruh mereka mengontrol ini dan mereka bergerak, bukan. Tetapi karena mereka memang sendiri yang mau bergerak. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga adalah ilusi. Pada kenyataannya, bahwa semua penguatan positif itu yang kita berikan kepada murid mungkin saja bermanfaat dalam jangka pendek saja, tidak menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini sama juga dengan yang sebelumnya, bahwa kritik yang kita berikan dan kalau misalnya siswa melakukan kesalahan dan membuat mereka merasa bersalah, kita beranggapan bahwa itulah yang mampu menguatkan karakter siswa. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Lalu yang keempat, ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, next. Ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan. Teori kontrol ya. Selanjutnya di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit kita harus mengubah sikap atau perilaku kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir sebagai manusia, dan mengubah paradigma pemahaman kita tentang aspek-aspek tertentu. Nah, di tabel ini ada perbedaan tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, ketika di stimulus respon,
kita beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol kita beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kita harusnya mengubah anggapan kita bahwa setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini di stimulus respon. Di teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menyamakan persepsi, tidak harus memaksa orang lain berpikir sama dengan kita. Jadi ada orang lain juga punya pandangan tersendiri. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini untuk stimulus respon. Untuk di teori kontrol, kita harus beranggapan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Begini juga ketika murid-murid kita melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung menganggap bahwa itu adalah benar-benar mutlak kesalahan. Kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu apa sih tujuan dari murid kita melakukan kesalahan seperti itu. Karena setiap kesalahan pasti punya tujuan. Nanti akan dibahas selanjutnya. Karena nanti ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, kita harus beranggapan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya mampu memberikan stimulus saja. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, untuk di stimulus respon selanjutnya, model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Artinya, ketika ada misalnya murid kita melakukan kesalahan, kita memang benar-benar harus mencari solusi sehingga baik untuk kita dan juga baik untuk murid. Tidak ada yang benar ataupun salah. Selanjutnya, yang kedua tentang disiplin positif. Apa makna disiplin? Saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua ya. Nah, di sini menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi maksudnya ini yang namanya disiplin harus berasal dari yang namanya self-disiplin atau disiplin diri. Ketika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, itulah kita butuh aturan-aturan yang mampu mendisiplinkan kita agar tercipta suasana yang merdeka. Jadi merdeka di sini bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Jadi ketika ketika misalnya kita merdeka belajar atau membuat siswa yang merdeka, itu artinya bukan mereka sebebas-bebasnya, tetapi mereka harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang seperti itu yang dinamakan merdeka. Selanjutnya, menurut Diana Gaussen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi saya rasa kita sependapat bahwa sebenarnya tujuan kita untuk mendisiplinkan siswa agar motivasi yang ada pada siswa kita itu bukan lagi motivasi yang bersifat ekstrinsik, tetapi memang benar-benar berasal dari dalam diri mereka sendiri untuk berubah, meskipun sulit. Nah, selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, materi yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Disinilah tadi yang saya jelaskan tadi.
ada kebutuhan dasar manusia yang mungkin tidak didapatkan oleh anak-anak kita sehingga mereka melakukan suatu kesalahan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, yang terdiri dari yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya, kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Selanjutnya, yang ketiga, ada kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, mungkin yang jarang yang dimiliki siswa mungkin ini, kesenangan. Jadi banyak kesalahan yang mereka lakukan hanya untuk bersenang-senang. Kenapa begini nak anda, ibu iseng aja kayak gitu toh? Nah, ini nih kayak yang banyak di kesenangan. Selanjutnya, kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lalu yang kelima, penguasaan atau power, yang meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, dan bisa membuat pencapaian. Selanjutnya, materi yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada tiga poin motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini tergolong sebagai motivasi ekstrinsik. Jadi misalnya, kenapa misalnya siswa kita ditanya kenapa datang tidak terlambat, misalnya takut dihukum bu, berarti motivasi mereka tidak datang terlambat hanya untuk menghindari hukuman saja, berarti dia motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Atau misalnya kenapa belajar keras, karena mau ranking 1 bu biar dapat hadiah, berarti itu pun juga masih motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Untuk motivasi intrinsik yang ini yang sama-sama kita harapkan, yang poin ketiga, agar untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kalau misalnya memang mereka bergerak sendiri dengan tujuan memang untuk mengembangkan diri mereka, bukan untuk menghindari hukuman, bukan juga untuk mendapatkan penghargaan, maka itu sudah termasuk motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya materi terakhir, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kemarin yang sudah kita bahas di rapat sebelumnya. Yang pertama, apa itu hukuman? Jadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman bisa diberikan berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah disetujui oleh murid, dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, untuk materi ini saya punya kuis. Saya butuh beberapa teman untuk ke depan. Pak Erik dulu. Baik, waktu Kak. Soal yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, Pak Eri silahkan memilih apakah itu merupakan hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Boleh kah ditap-tap? Coba deh. Langsung pilih dulu. Ya, coba. Nggak bisa ya? Nggak bisa deh. Oh, cek di situ kuning. Nggak bisa deh. Apa jawaban Pak Erik? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman bedek bunyi. Salah. Jadi jawabannya di sini adalah konsekuensi. Oke, next Bu Mila. Terima kasih partisipasinya Pak Erik. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman beda bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukuman. Thank you Bu Mila. Pasien mau mencoba? Banyak soal di sini 13 nomor. Semua. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Siswa mencoret meja. Apakah itu hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Sanksi. Oke, benar. Ya, alhamdulillah. Ada selebrasi nggak tahu apa? Di video. Selanjutnya yang keempat, Siapa yang mau? Ke depan? Bu Muli nasuruh Ibu Muli. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini tergolong hukuman atau konsekuensi? Hukuman bedek bunyi. Ya, benar sekali. Ya, Bu Sukma, next. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Langsung ya. Konsekuensi. Oke, benar. Selanjutnya Bu Amina BK. Tap-tap saja, tap-tap. Tidak bisa tap-tap layar, Dek. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pembelajaran. Apakah tergolong hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, guru BK ini. Next, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bu Jas, mau mencobanya? Iya. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Tidak pakai sistem ini karena tampilan aja sebagai Jadi coba langsung di sini. Apakah ini Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Oh, jawabannya yang benar adalah hukuman. Ya, karena kenapa beda? Karena tidak ada hubungannya dengan kesalahannya dan mampu psikis merusak apa lagi?
Divisi siswa. Aturannya? Ya ada aturannya dari sekolah, tapi untuk hukumannya tidak ada yang tertulis tuh bilang apa yang harus dilakukan ketika melanggar. Iya, sudah harus disepakati. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Saya mau atau Fajri? Tepkan mesti apa Bu Fajri? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Sanksi. Oke. Selanjutnya masih ada kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Jawabannya adalah sanksi ya, konsekuensi. Iya. Oke. Next, nomor 10. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jadi kejadiannya ini di saat jam olahraga sudah mencederai temannya, lalu diminta untuk duduk di pinggir lapangan. Karena jadi apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Haji sanksi. Ya, yang benar adalah sanksi karena dia mempertanggungjawabkan sebenarnya pelanggarannya tadi. Selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Apakah hukuman atau konsekuensi? Pak Sulfi. Konsekuensi kata Pak Sulfi. Oke, benar. Selanjutnya nomor 12. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sanksi atau hukuman atau sanksi? Ya. Kita lihat jawabannya katanya konsekuensi. Ya. Jadi ini termasuk konsekuensi karena melihat mapelnya adalah mapel PJOK. Jadinya waktunya untuk berolahraga. Selanjutnya yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau sanksi? Ini hukuman. Ya, benar sekali. Oke, jadi saya rasa setelah materi ini Bapak dan Ibu sudah memahami pasti ya yang apa itu hukuman dan konsekuensi. Setidaknya ketika murid melakukan kesalahan, sebisa mungkin untuk setidaknya ya. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada di antara Bapak dan Ibu bisa menyimpulkan apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada yang bisa? Pak Senudin? Bisa Pak Sen membedakan antara apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Sudah kemarin dijelaskan Pak Seti kemarin dijelaskan dan retribusi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut pendapat saya, perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Kalau menurut saya, hukuman itu tadi adalah kalau orang melanggar, dia
Ya, artinya tidak sesuai dengan pelanggarannya, hukumannya tidak sesuai dengan pelanggarannya. Kemudian kalau sanksi atau konsekuensi itu pelanggarannya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, tetapi masih di apa namanya itu dituntut, ya. Nah, kemudian restitusi. Nah, restitusi juga ini, kalau restitusi hampir sama dengan konsekuensi. Cuma kalau restitusi diharapkan kalau misalnya yang melanggar itu bagaimana dia kita tuntut untuk menyadari kesalahannya dan tidak melakukan berikutnya lagi. Nah, itu menurut pendapat saya. Oke, Masya Allah, terima kasih Pak Zainuddin. Jadi saya rasa sudah jelas ya di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Untuk materi restitusi nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan sama Ibu Wahyuni tentang langkah-langkahnya dan bagaimana cara melakukan restitusi ketika murid melakukan kesalahan. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap ke Ibu Wahyuni. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Saya rasa materi-materi dasar ini saya bawakan. Nanti materi intinya di Ibu Wahyuni. Ya, luar biasa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipersilakan. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran khairan mubarakan fi hamdan syukran wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, terima kasih. Jadi tadi saya sudah mendengar materinya luar biasa sekali. Ini pengetahuan baru bagi saya. Cuman masih bingung di langkah-langkah restitusi jika kita menemukan persoalan siswa ketika siswanya tidak pernah datang. Gitu. Tidak pernah datang ke sekolah. Iya, terkadang biasa menghadapi sendiri, biasa menemukan masalah ini. Itu kan kalau kita menurut penjelasan tadi bahwa rangka restitusi sudah ada tadi langkah. Belum. Oh, menurut penjelasan dari Pak Ya, baru Zainuddin. mengajarkan restitusi ya. Ya, Pak, saya. Nah, ini mungkin menjadi dilema yang butuh penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ilham menanyakan bahwa bagaimana cara merestitusi siswa yang jarang datang ke sekolah. Tentunya ada banyak langkah yang bisa dilakukan. Mungkin yang pertama, kalau memang dia tidak pernah sama sekali datang ke sekolah, berarti mungkin kita bisa telepon dulu orang tuanya, dipanggil orang tuanya. Lalu kalau memang tidak ada tanggapan dari pihak orang tua, kita bisa melakukan langkah restitusinya di rumah saja. Nah, nanti ada langkah-langkah restitusi yang akan dijelaskan. Itu yang tahap pertamanya itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini yang penting sebenarnya, tapi alhamdulillah di rapat kemarin kita sudah diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk semua wali kelas dan semua guru mapel agar membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran nanti, di awal semester. Jadi misalnya nanti ketika memang siswa punya melakukan kesalahan, kita akan kembali merujuk kembali ke keyakinan kelas kita, karena di langkah restitusi nanti itu akan ada tahapan yang namanya menanyakan keyakinan. Akan ditanya bilang keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Jadi kita akan mengembalikan ke murid bahwa apakah sebenarnya kamu ini melakukan kesalahan atau tidak, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, dan nanti jawabannya itu harus sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat di awal pembelajaran. Jadi mungkin keyakinan kelasnya adalah hadir tepat waktu ke sekolah, atau mengerjakan
disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu dan sebagainya. Jadi nanti ketika melakukan langkah restitusinya, disitulah nanti kita diminta untuk kepada siswa untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Ini tujuannya untuk membuat siswa merasa bahwa iya saya memang sedang melakukan kesalahan begitu, dan diminta untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara apa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lain? Oh, masih ada. Bu Mar, ada. Silahkan, Bu Marlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Wahyuni dan Ibu Husnul Hatimah. Kita berikan dulu aplaus untuk kedua CGP SMA 4 baru. SMA 4 baru sudah punya calon guru penggerak. Amin. Sama tadi terkait dengan materi hari ini sangat luar biasa dipresentasikan oleh calon CGP, hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ilham. Tapi sebenarnya pada kenyataannya kita sudah melakukan semua, namun kita tidak bisa memilah mana hukuman, mana konsekuensi atau sanksi dan mana restitusi. Namun apabila kita semua bergerak bersama yakin dan percaya, siswa-siswa kita akan stabil semua perilakunya. Karena adanya keyakinan tadi diawali dengan keyakinan pada saat pembelajaran pertama kali. Dengan adanya keyakinan ini, yakin dan percaya, siswa akan merasa bahwa perilaku ini akan brand, karena dengan adanya restitusi dia akan menyadari dengan sendirinya apa yang dia lakukan. Nah, inilah yang perlu ditumbuhkan kepada karakter anak atau peserta didik. Bagaimana menumbuhkan kesadarannya sendiri, bukan dari kita yang selama ini sebenarnya pada dasarnya hanya kita yang menuntut dia. Nah, inilah yang harus kita genjot agar siswa kita lebih menyadari apa yang dimilikinya, apa kodratnya sebagai dia peserta didik, dan apa dia berperilaku sebaiknya seperti apa. Nah, itulah yang harus kita genjot untuk sekolah kita agar outputnya juga semakin ke depan lebih bagus lagi, dan yang promosi sekolah kita lebih bagus ke depannya. Dan adanya CGP ini ya saya kira luar biasa. Yang itu untuk saran. Kedua, ada tadi ancaman dan hukuman atau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh siswa. Betul sekali. Apabila kebutuhan dasar yang tidak dicapai oleh anak itu, saya yakin dia akan mencari di mana dia berada. Contohnya di sekolah, anak itu mencari perhatian karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Ya, kurangnya kasih sayang. Namun apabila ada kebutuhannya tidak terpenuhi, yakin dia akan mencari di tempat itu. Di mana? Ya, di sekolah. Karena ini yang terdekat untuk dirinya. Terdekat kedua adalah sekolah. Yang pertama adalah lingkungan rumahnya. Namun dia tidak dapatkan di lingkungan rumahnya. Jadi dia mencari di sekolahnya, kemana? Di temannya, di gurunya, di pegawai atau dan sebagainya, sehingga terkadang siswa itu melawan kita langsung. Ini anak kenapa? Kita tidak pernah bertanya ini. Tidak pernah bertanya kenapa ini anak. Langsung kita saja berikan hukuman, beri sanksi. Kamu harus kerja pada itu lain. Tapi kita sadar sebenarnya bukan tidak sesuai. Cuman karena kita lepas dari dasar kita, pendidikan yang kita dapatkan sebelumnya, kita selalu diperhadapkan oleh masalah yang kita hadapi. Tidak kembali karena dengan bukan perasaan yang berjalan, tetapi emosi. Itu bukan ilmu yang pernah kita dapatkan. Terkadang juga saya, terkadang kalau kami sharing dengan dosen-dosen BK, itu tidak seperti itu. Kenyataannya memang Pak tidak seperti itu. Kami melanggar, kami sadar kami melanggar. Iya, kami melanggar. Tetapi dengan kesadaran itu kita tidak menyadari diri kita. Kita tidak menyadari diri kita sebenarnya bahwa itu tidak pas.
tidak sesuai dengan ilmu yang kita miliki, karena selalu mau cepat berubah kun fayakun, padahal tidak ada itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa penguatan dari Bu Marlia selaku koordinator BK. Jadi benar sekali ya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk teori saya rasa kita semua sudah paham, tapi pada saat ketika kita dihadapkan oleh sesuatu, ketika murid kita melakukan kesalahan, yang ada hanya ingin cepat-cepat langsung menghukum, langsung mau cepat selesai. Nah, padahal sebenarnya memang yang harus kita lakukan itu sebenarnya yang pertama kita harus tahu alasannya mereka melakukan itu karena apa. Karena pasti seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika salah satu dari ini tidak terpenuhi, maka inilah yang bisa membuat mereka melakukan kesalahan. Misalnya contoh ya, misalnya ada murid yang kayak selalu mau dibilang di kelas, selalu dia mau suruh-suruh temannya atau apa, mungkin bisa saja karena alasannya itu adalah dia mau dikata, mau dianggap saya ini yang paling hebat. Mereka mau yang namanya kebutuhan dasarnya, ada yang dibilang power atau penguasaan. Jadi mereka mau dikata bahwa saya memang yang paling hebat di sini, makanya saya suruh-suruh temanku, saya yang paling jenggo di kelas, misalnya seperti itu. Sudah nih? Bagaimana? Baiklah, untuk materi selanjutnya akan diberikan kepada saya serahkan kepada Ibu Wahyuni sebagai penutup dari materi saya, bahwa sebagai seorang guru kita memang harus betul paham terhadap keadaan murid kita. Terkait di sini kembali ke tujuan pendidikan, bahwa kita sebagai guru tugasnya hanyalah menuntun saja segala kekuatan kodrat yang ada pada murid kita. Kita tidak diminta untuk menuntut mereka agar mereka tujuannya mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan memperhatikan kelima kebutuhan dasar manusia. Kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh murid kita, itu mungkin menandakan bahwa dia tidak terpenuhi salah satu kebutuhannya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Wahyuni. Waalaikumsalam. Ya, silahkan duduk Ulan. Nah, Ulan tahu apa alasannya dipanggil datang ke sini? Ya Ibu, karena saya tidak hadir dalam Jambore Ekskul. Iya. Ya benar sekali Ulan. Kenapa tidak hadir di Jambore Ekskul Ulan? Karena kemarin tetangga saya ada hajatannya. Oh, tetangganya ada hajatan. Jadi Ulan tidak bisa ikut Jambore Ekskul. Lebih apa? Ya, pasti seru dan rame ya Ulan kalau misalnya ada hajatan di tetangganya. Iya Ibu. Nah, tapi apa Ulan tahu kalau tindakan Ulan itu melanggar aturan sekolah? Tahu Ibu. Ya, Ulan masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Masih Ibu. Nah, kira-kira keyakinan sekolah apa yang Ulan langgar? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Ibu. Ya, betul sekali ya Ulan. Oke Ulan, kira-kira apa yang bisa Ulan lakukan untuk menerapkannya ke depan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi? Saya akan meminta izin dulu ke wali kelas untuk membina ekstrakurikuler saya Ibu. Betul sekali Ulan. Kira-kira apa lagi yang bisa Ulan lakukan untuk menerapkan keyakinan sekolah kita? Mungkin saya bisa mengikuti Jambore ekstrakurikuler terlebih dahulu. Sebulan Jambore baru hadir di hajatan pernikahan tetangga saya Ibu. Ya, nah betul sekali Ulan. Kalau seperti itu kan Ulan tidak melanggar lagi keyakinan sekolah kita ya. Oke. Kedepannya Ibu harap Ulan bisa lebih tertib lagi ya dalam mengikuti kegiatan sekolah. Baik Ibu, kedepannya saya akan lebih tertib lagi. Baik Ulan, karena Ulan sudah tahu kesalahannya dan sudah berjanji untuk tertib ke depannya. Terima kasih untuk waktunya hari ini Ulan. Ulan bisa kembali ke kelas. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu manggil saya Bu. Iya benar, Pak. Silahkan duduk Rehan. Baik Bu. Rehan, bagaimana kabarnya Rehan? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Begini Rehan, tadi Ibu dapat laporan dari guru piket, katanya Rehan sudah 4 kali terlambat. Betul? Betul Bu. Oh iya, dulu waktu masa sekolah Ibu juga pernah terlambat. Tapi Ibu mau tanya ke Rehan,
Menurut Rehan, apa terlambat itu merupakan suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan Bu. Ya betul, terlambat itu adalah suatu kesalahan Rehan ya. Tapi Ibu yakin Rehan pasti punya alasan ya kenapa bisa datang terlambat ke sekolah, betul? Betul Bu. Ya, nah sekarang Ibu tanya, Rehan sering terlambat karena alasannya apa? Karena sering begadang Bu, main game. Oh, karena begadang main game ya. Seseru itu ya begadang sambil main game. Betul. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang Rehan langgar karena Rehan sering datang terlambat? Disiplin Bu. Ya, betul ya, karena disiplin. Menurut Rehan, kira-kira disiplin itu penting atau tidak sebenarnya? Penting Bu, agar kita bisa menghargai waktu dan terbiasa hidup teratur Bu. Ya, betul sekali Rehan ya. Apalagi seorang siswa itu harus pintar membagi waktu, kapan waktu untuk belajar dan kapan waktu untuk bermain game, ya. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu tanya ke Rehan. Sekarang apa yang harus Rehan lakukan agar Rehan tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Tidak begadang main game Bu. Ya, oke. Bisa ditepati janjinya Rehan? Iya Bu. Oke, Ibu harapkan ke depannya Rehan tidak lagi datang terlambat ke sekolah ya Rehan? Iya Bu. Baik, oke sekarang Rehan sudah bisa kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke.